Shalom, salam sukacita. Renungan malam seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntarap dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntarap. Judul renungan malam kita adalah Kasih Memaafkan Pelanggaran. Ayat intinya tertulis dalam Amsal 19 ayat 11. Akal budi membuat seseorang panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Mengasihi orang lain adalah salah satu perintah yang paling penting dan yang paling sulit yang Yesus berikan kepada kita masing-masing sebagai pengikutnya. Mengapa? Karena kita adalah orang-orang yang berantakan dengan penuh kerusakan tabiat yang perlu diperbaiki. Kita terus-menerus berurusan dengan luka kita sendiri dan juga luka orang lain. Namun, jika kita dapat belajar untuk mengasihi orang lain dengan baik, maka hubungan yang kaya dan kehidupan yang puas akan menjadi upah kita. Itulah yang kita akan pelajari mulai malam ini dan sepanjang minggu ini. Melihat pelanggaran orang lain memungkinkan orang lain itu yang mendiktekan emosi Anda dan mempengaruhi kualitas kehidupan Anda. Nah, bila kita membiarkan ekspresi kehancuran orang lain mempengaruhi kehidupan kita, maka artinya kita justru mengalihkan pikiran kita dari jalan ke surga ke jalan ke dunia ini. Bila kita ingin untuk memiliki kehidupan secara efektif dalam mentaati perintahnya yang kedua terbesar, yaitu untuk mengasihi orang lain, maka kita harus mengizinkan Tuhan untuk mengubah kita menjadi manusia yang meninggalkan segala pelanggaran orang lain perbuat kepada kita. Ketika seseorang berbuat salah kepada kita, secara otomatis kita merasakan perlunya menegakkan keadilan dalam diri kita sendiri. Dengan perkataan lain, kita merasa seolah-olah kita memiliki hak untuk marah kembali, bahkan membalas dendam atas kesalahan yang mereka lakukan kepada kita. Pelanggaran senantiasa menimbulkan perasaan tidak aman dalam kehidupan kita. Demikian juga perasaan sombong, perasaan marah, maupun perasaan frustasi. Sehingga kita akan melakukan apa saja untuk melepaskan diri perasaan yang tidak nyaman itu. Namun, bila kita melihat kitab suci, maka kita dapat melihat bagaimana Yesus memberikan teladan mengenai reaksinya yang berlawanan dengan tindakan mereka terhadapnya. Matius 27 dipenuhi dengan catatan kejahatan yang dilakukan terhadap Yesus. Seperti yang terlihat dalam pengkhianatannya, pembebasan Barabas si pembunuh itu. Cambukan yang diberikan kepadanya, mahkota duri yang ditaruh di atas kepalanya, perintah yang diberikan kepadanya untuk memikul salib itu, ejekan yang dilontarkan oleh para prajurit dan pencuri di sampingnya, dan akhirnya kematiannya yang penuh dengan penderitaan. Jelas kita lihat sebenarnya Yesus lebih berhak untuk tersinggung dan membalas dendam kepada setiap manusia yang memperlakukannya dengan tidak semena-mena. Tetapi Alkitab menuliskan bagaimana Yesus memaafkan semua pelanggaran dari orang-orang yang menganiayanya. Bayangkan Yesus menghadapi sifat manusia yang penuh dengan kekerasan, sangat agresif, serta penuh dengan kemarahan kepadanya. Namun ia tetap mempunyai kehidupan yang penuh dengan damai dan kasih dalam dirinya sambil berdoa, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sebagaimana tertulis dalam Lukas 23 ayat 34. Dapatkah Anda bayangkan bagaimana Yesus menghadapi pelanggaran dan ketidakadilan yang terburuk sekalipun kepada dirinya, namun ia tetap memilih untuk menawarkan kasih karunia-Nya, belas kasihannya serta pengampunannya kepada mereka. Yesus menjalani kehidupannya yang bebas dari pelanggaran dan tetap mengasihi orang lain. Jika kita ingin memenuhi perintah kedua terbesar dari kitab suci ini, maka kita harus senantiasa memandang kepada Yesus sebagai teladan kita yang sempurna dan yang hidup tanpa pelanggaran itu. Kita harus memilih kasih karunia gantinya membalas dendam dan menuntut keadilan duniawi. Anda memiliki kemampuan untuk memilih bagaimana Anda akan menanggapi orang lain yang memperlakukan Anda dengan tidak sepantasnya. Semoga dengan pertolongan Tuhan, Anda akan memaafkan setiap pelanggaran yang orang lain lakukan kepada Anda.
dan membalas kejahatan mereka dengan kebaikan yang berasal dari Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati.